Tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sudah siap? Oke, baiklah, kita simak materi berikut ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Hasil materi kemarin tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kalau kemarin kita menjelaskan tentang materi kelangkaan dan kebutuhan manusia, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Berikut faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, jenis kelamin dan usia. Perbedaan jenis kelamin akan mempengaruhi jenis dan jumlah kebutuhannya. Contohnya adalah seragam putra dan putri. Nah, seragam putra dan putri itu berbeda ya. Jika putra itu membutuhkan apa yang namanya celana, sedangkan perempuan itu membutuhkan rok. Nah, jumlahnya pun juga berbeda. Kalau dilihat dari seragamnya, ini yang sekolah di MTS ya khususnya, itu berbeda. Untuk yang laki-laki, dia akan mendapatkan atasan dan bawahan saja, bawahnya berupa celana. Nah, sedangkan perempuan dia akan mendapatkan apa saja, atasan, kemudian bawahan, bawahnya rok dan jilbab. Nah, itu yang membedakan. Kemudian usia. Faktor usia ini juga mempengaruhi perbedaan kebutuhannya. Semakin usianya bertambah, otomatis kebutuhannya juga akan bertambah dan berbeda pula. Nah, yang kedua, tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan seseorang. Makin besar pendapatan seseorang, makin besar pula kebutuhannya. Oke. Kita lanjut ke faktor yang ketiga, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap kebutuhan seseorang untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Semakin pendidikannya tinggi, otomatis kebutuhannya juga semakin banyak dan berbeda. Kita bisa lihat perbedaan kebutuhan anak SMA dengan anak kuliah. Pasti juga sudah berbeda. Kemudian faktor yang keempat, lingkungan tempat tinggal. Nah, lingkungan tempat tinggal ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan manusia. Kondisi ini merupakan bentuk adaptasi manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, dilihat kalau lingkungan sekitarnya bagaimana, otomatis dia juga akan mengikuti. Nah, seperti itu. Kemudian faktor nomor 5, kemajuan iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek ini menyebabkan munculnya penemuan dan produk baru. Nah, munculnya berbagai produk baru ini mempengaruhi seseorang untuk memiliki produk tersebut. Akhirnya muncul kebutuhan terhadap produk baru tersebut. Contohnya adalah iPhone. Orang yang suka iPhone, ada iPhone keluaran berapapun, dia pasti akan segera ingin mendapatkannya, ingin membelinya, seperti itu. Kemudian yang keenam, status sosial. Makin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat, itu makin beragam kebutuhannya. Nah, kondisi ini disebabkan orang tersebut ingin menjaga status sosialnya dalam masyarakat. Kemudian yang ketujuh, perbedaan selera. Selera itu apa toh? Selera itu kesukaan seseorang terhadap suatu barang atau jasa. Nah, perbedaan selera itu mempengaruhi seseorang dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah gaya hidup. Setiap manusia itu memiliki gaya hidup berbeda. Nah, perbedaan gaya hidup ini akan mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah seseorang dengan gaya hidup yang sederhana memiliki kebutuhan lebih sedikit dibanding masyarakat atau seseorang dengan kehidupan yang glamor atau modern. Kita lanjut ke materi berikutnya, alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu bisa dikelompokkan sebagai berikut.
menurut kelangkaan dan cara memperolehnya. Nah, ada barang ekonomi. Barang ekonomi itu barang yang mendapatkannya perlu pengorbanan. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kamu ingin baju, kemudian kamu membelinya, apa yang kamu korbankan? Ya, yang dikorbankan adalah uang. Betul, ini barang ekonomi. Kemudian ada barang bebas. Barang yang mendapatkannya tidak perlu pengorbanan. Contohnya seperti apa? Contohnya air dan udara. Kemudian ada barang ilit. Barang ilit itu apa? Barang yang jumlahnya berlebihan akan menimbulkan bahaya atau masalah. Contohnya kalau ada hujan, kemudian air hujan terus, kemudian ada airnya banyak, otomatis apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi adalah banjir. Itu namanya banjir di situ. Kelebihan itu namanya barang ilit. Lihat. Yang selanjutnya, menurut hubungan dengan barang lain, ada barang substitusi. Barang substitusi itu barang apa? Barang pengganti, barang yang digunakan untuk menggantikan guna barang lain. Contohnya di rumahmu biasanya ada kopi, nah saat itu tidak ada kopi, yang ada teh. Otomatis kamu akan mengambil yang mana? Ambil teh. Nah, teh ini yang dinamakan dengan barang pengganti, atau mungkin bisa diganti dengan sirup atau lainnya. Kemudian ada barang komplementer, itu barang untuk melengkapi guna barang lain. Nah, barang ini jika tidak dilengkapi, dia tidak bisa bekerja. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti motor dengan bensin. Kalau motor tidak ada bensin, apakah bisa jalan? Tidak kan? Nah, kemudian sama, bensin kalau tidak ditaruh di motor, ditaruh di mana? Nah, itu. Kemudian selanjutnya, menurut tujuan penggunaannya, ada barang produksi. Itu barang yang digunakan untuk menghasilkan atau menciptakan barang atau jasa. Kemudian ada barang konsumsi, barang yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Contohnya seperti makanan, minuman, kemudian dan bahan bakar. Kemudian menurut proses pembuatan, ada barang mentah, barang yang harus diolah terlebih dahulu sebelum kita konsumsi. Contohnya seperti apa? Seperti daging. Yang kedua, barang setengah jadi, barang yang telah diolah tetapi harus diolah lagi atau diolah kembali jika kita ingin mengkonsumsinya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti makanan frozen, seperti bakso frozen, seperti kentang frozen itu, kemudian nugget. Nah, itu kan harus diolah terlebih dahulu kan? Nah, nggak mungkin kita langsung ambil dari kulkas terus kita makan. Nah, nggak mungkin. Kemudian yang ketiga, barang jadi, itu barang yang sudah siap dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi masyarakat hanya tinggal menggunakan tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Yang penting langsung jadilah. Contohnya seperti apa? Makanan ringan atau snack, kemudian minuman ringan. Oke. Selanjutnya, menurut jaminan, ada barang bergerak. Apa itu barang bergerak? Barang yang digunakan untuk jaminan memperoleh kredit atau utang dengan jangka waktu pengembalian kurang dari 1 tahun. Ini contohnya seperti kredit motor. Kemudian ada barang tidak bergerak. Apa itu? Barang yang digunakan sebagai jaminan memperoleh kredit atau utang dengan waktu pengembalian lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti rumah. Ya, sudah paham? Nah, ya, sampai di sini ya materi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya di grup WA dengan mencantumkan nama. Ya. Dan jangan lupa untuk komentar review materi